Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan membahas materi seleksi kompetisi bidang SKP lanjutan part yang ke-9, bagian ke-9 tentang penyuluh pertanian. Sebelum memulai soal nomor 1, saya ingin memberitahu jikalau ada soal-soal yang belum saya hadirkan di channel saya minta maaf karena soalnya belum ketemu ya. Oke, soal nomor 56. Salah satu tujuan pemerintah dalam sistem penyuluh pertanian adalah A. Mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. B. Memberikan program-program melalui pendekatan top-down. C. Melakukan pendekatan yang humanistik. D. Mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu tujuan pemerintah ya. Jawabannya adalah A. Mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan pemerintah dalam penyuluhan pertanian meningkatkan produksi pangan ya, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat, mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Jawabannya yang A. Lanjut. Menyiapkan tenaga subprofesional dan profesional dalam pelaksanaan program penyuluhan adalah salah satu peran lembaga A. Agribisnis, B. Penelitian, C. Pemerintah, D. Pendidikan. Jawabannya adalah C. Pemerintah. Pentingnya penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Makanya inilah pemerintah yang andil untuk menyediakan profesi yang penyuluhan ini ya, penyuluh pertanian. Next. Subsistem hulu, pertanian primer, agribisnis hilir, dan penunjang termasuk 4 subsistem yang terdapat pada A. Lembaga petani, B. Lembaga penelitian, C. Lembaga sistem agribisnis, D. Lembaga pendidikan. Jadi 4 subsistem ini termasuk ke dalam C. Kelembagaan sistem agribisnis. Karena yang pertama adalah subsistem agribisnis hulu adalah kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian seperti industri dan perdagangan agrokimia. Contohnya pupuk ya. Yang kedua, subsistem produksi atau usaha tani. Kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Produk pertanian primer ya seperti sayuran, buah-buahan ya. Subsistem agribisnis hilir berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Jadi kalau misalnya petani bisa nanti nanas bisa diolah lagi ya, misalnya menjadi jus dan lain-lain. Kalau subsistem lembaga penunjang, seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, pendidikan, dan pemerintah. Ini penunjangnya ya, berarti yang bukan di dalam pertaniannya, jadi ini jadi seperti prosesnya ya, seperti jalur distribusinya produk atau sistem pembayarannya dan kebijakan pemerintah lainnya ya. Nomor 59. Komponen yang berfungsi dan berperan secara langsung sebagai pihak yang melakukan perubahan perilaku sasaran adalah komponen A. Peraturan, B. Penyuluhan, C. Pemasaran, D. Penelitian. Jawabannya adalah komponen penyuluhan ya. B. Yang berperan secara langsung sebagai pihak yang melakukan perubahan perilaku sasaran. Jadi penyuluhan ini
diharapkan bisa langsung berperan dalam melakukan perubahan ya. Next. Oke. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bagi kalian yang sedang asik mendengar penjelasan dari video ini dan merasa video ini bermanfaat bagi kalian, tolong jangan lupa subscribe, karena ya hampir 70% mendengarkan atau menonton video ini tanpa peduli untuk subscribe. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan kalian, jika kalian termasuk yang 70%, tolong subscribe. Tapi kalau misalnya kalian adalah 30% orang yang subscribe, saya ucapkan terima kasih kepada kalian. 60. Berdasarkan statusnya, penyuluh lapangan adalah A. Tenaga profesional yang bersertifikat, B. Otak penyuluhan, C. Tenaga amatir yang dipilih, D. Tenaga seprofesional yang bersertifikat. Ini saya agak ragu ya, jawabannya antara A dan B. Tapi saya lebih prefer yang ke otak penyuluhan ya. Karena penyuluh lapangan tuh ya otak penyuluhannya, dialah yang menjegrakannya lah. Penyuluh lapangan kan ada yang penyuluh lapangan, ada dua ya, PPL dan PP apa ya itulah. Saya agak lupa. Penyuluh lapangan primer dan penyuluh lapangan sekunder kalau nggak salah. Yang kemarin sudah dibahas di video-video sebelumnya. Tapi saya lebih prefer yang ke jawaban yang B. Kalau tenaga amatir yang dipilih ini bukan, karena penyuluh lapangan kan tahu sendiri prosesnya dari seleksi CPNS ya. Jadi nggak mungkin nanti amatir. Pasti sudah ada gelar sarjana minimal. 61. Falsafah pembangunan pertanian yang paling sulit diterapkan adalah pembangunan pertanian A. Yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, B. Sebagai panduan sistematik karya intersektoral, C. Sebagai refleksi wawasan agribisnis, D. Pembangunan sebagai peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa sulit? Yang sulit ini yang ramah lingkungan, karena pembangunan ini rata-rata kita lihat kondisi lingkungan kita makin lama makin tercemar ya, atau terkontaminasi ya. Jadi yang tantangannya adalah bagaimana kita membangun sesuatu tapi tidak merusak atau mencemari lingkungan. Itu mungkin tantangan yang paling sulit, karena sekarang sudah ada banyak larangan ya, seperti kita tidak mengurangi pemakaian plastik ya, mengurangi juga emisi gas rumah kaca dan lain-lain, karena bumi kita sudah ada pemanasan global atau global warming ya. Next, 62. Berikut ini yang tidak berhubungan dengan suatu sistem adalah A. Pola atau rangkaian, B. Kebebasan, C. Kebersamaan, D. Hubungan yang memiliki aturan. Sistem. Jawabannya adalah yang kebebasan. Karena kita sistem, kenapa dibuat sistem? Sistem adalah suatu media ya yang kita sepakati bersama seperti peraturan. Dan di sini sistem bisa jalan karena ada peraturan-peraturan yang harus kita turuti ya, agar sistem berjalan. Ada pola atau rangkaiannya juga, ada juga kebersamaan karena namanya juga sistem. Jadi yang dijalankan secara bersama-sama. Kalau kebebasan tuh agak susah untuk di suatu sistem. Next. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran penyuluhan menduduki posisi sebagai penerima apabila A. Pendekatan yang dilakukan bersifat partisipatif, B. Sasaran yang memberikan informasi-informasi yang ditampung oleh penyuluh, C. Kegiatan yang dilakukan adalah pengintroduksian teknologi baru, D. Pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas. Jadi sasaran penyuluhan ini sebagai penerima aja, berarti dia cuma menerima aja tanpa ada aksi balik ya. Jadi jawabannya adalah C. Karena kalau misalnya kita ingin mengenalkan, introduksi itu pengenalan ya, pengenalan suatu teknologi baru, berarti kita mengharapkan audiens kita atau pendengar kita itu mendengarkan kita. Jadi itu sebagai penerima untuk memulai
menerima informasi baru yang akan kita sampaikan saat penyuluhan berlangsung. Agar petani nelayan mampu mengupayakan yang terbaik dan paling menguntungkan bagi mereka, maka A. Keputusan pembangunan pertanian, khususnya usaha tani, dikembalikan pada petani nelayan. B. Pendekatan penyuluhan pertanian harus bersifat terpusat. C. Petani nelayan dituntut menuruti kebijakan-kebijakan dari atas. D. Pemerintah memperlakukan petani nelayan sebagai objek pembangunan pertanian. Ini juga tadi saya agak ragu jawabannya antara yang A atau yang D. Ya. Tapi saya putuskan memilih jawaban yang A. Karena yang paling tahu apa yang menguntungkan bagi mereka itu adalah petani nelayan itu sendiri. Karena mereka yang tahu kondisi alam mereka, kondisi sosial budaya mereka, jadi mereka pasti lebih tahu lah. Kita memberikan informasi dan memberikan pelatihan yang benar, nanti keputusannya kembali lagi kepada pihak petani. Terakhir, yang bukan merupakan ciri-ciri masyarakat di pedesaan adalah A. Mempunyai pola hubungan yang kekeluargaan, bersifat intim dan awet. B. Memiliki mobilitas sosial yang rendah. C. Merupakan masyarakat yang homogen. D. Mempunyai populasi keluarga yang kecil. Jawabannya adalah yang D. Ini kenapa pola hubungan kekeluargaan ini secara ciri pedesaan, mobilitas sosial yang rendah ini ciri pedesaan, karena sosial yang rendah ini kaitannya nanti dengan keberagaman ya, keberagaman sosial. Kalau ini homogen, benar, karena kayak itu. Ini mobilitas sosial yang rendah, nanti ada di selanjutnya, nanti akan saya buktikan. Popularitas keluarga yang kecil, karena biasanya kalau pedesaan tuh memang jumlah kepala keluarganya sedikit, tapi jumlah keluarganya besar. Satu keluarga itu bisa lebih dari 2 anak. Tapi kalau di perkotaan, jumlah keluarganya banyak, jumlah kepala keluarganya banyak, tapi jumlah di dalam keluarganya sedikit kalau di perkotaan. Kebalikannya dari pedesaan. Ini ya. Nih, mobilitas sosial. Kalau masyarakat pedesaan mau relatif kecil karena masyarakatnya homogen. Kalau mobilitas masyarakat perkotaan relatif besar karena heterogen. Ini bisa kalian baca homogenitas tadi ada ya. Kalau di perkotaan heterogenitas. Terus ini mata pencariannya bertani, nelayan, beternak. Ini spesialisasi dan beragam. Komunitasnya kecil, kalau di perkotaan besar. Interaksi sosial juga bisa kalian lihat di sini. Pengawasan sosial, pola kepemimpinan, solidaritas, dan nilai. Oke, terima kasih karena setelah menonton video dari saya pembahasan seri SKB untuk penyuluhan pertanian part yang ke-9. Nantikan video-video pembahasan soal-soal SKB selanjutnya, dan akan saya usahakan request dari kalian jika memang saya sudah menemukan soalnya. Seperti yang kalian analis pangan, farmasi, atau analis lab ya, atau pengawas mutu hasil pertanian. Nanti coba saya cari jika ketemu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Semoga kalian bisa mendapatkan impian kalian.